Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share Cafe Novel. Terima kasih. Bab tahun 1715 sampai tahun 1718. Bab 1715 perintah di atas dimengerti. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Hehe, sepertinya kamu masih sangat menghargai wanita ini. Kalian semua orang Huaxia punya masalah yang sama, yaitu terlalu emosional. Kalau orang dari negara kita, tidak ada yang mau mengambil risiko sebesar itu karena wanita, bahaya. Lanjut Mike. Ini hanya membuktikan bahwa kami orang Tiongkok lebih manusiawi dibandingkan kalian orang asing. Fendi Zanders menjawab Mike dengan suara rendah, dan kemudian melanjutkan, saya sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan kalian sekarang. Anda menculik Liu Qing hanya untuk memikat saya ke sini. Sekarang tujuan Anda telah tercapai, apa yang harus dilakukan? Kamu pikir, apa yang akan kamu lakukan, katakan saja. Kamu akan segera tahu apa yang ingin kami lakukan, tetapi jika kamu benar-benar tidak bisa bermain trik, menurutku lebih baik memborgolmu. Sambil berbicara, Mike mengeluarkan sepasang borgol dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders menatap borgol di depannya. Dia tahu bahwa jika dia memakai benda ini, maka dia mungkin tidak punya kesempatan untuk menolak sama sekali. Saya sudah di sini, apakah Anda perlu melakukan ini? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Mike. Lebih baik berhati-hati. Kamu bisa memilih untuk memakainya atau tidak. Jika kamu tidak memakainya, maka aku akan menggaruk wajah wanita ini saja. Aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkannya sekarang. Mike berkata perlahan. Fendi Zanders menatap Mike dengan amarah di matanya. Tuan Zanders, saya harus mengatakan bahwa wanita Huaxia Anda memang sangat cantik, terutama kekasih Anda. Dia adalah wanita China tercantik yang pernah saya lihat. Jika wajah sebaik itu tergores, sungguh memalukan. Sungguh memalukan. Disayangkan. Mike berkata pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Dan Liu Qing sedang menggelengkan kepalanya pada Fendi Zanders saat ini. Dia tidak khawatir Mike akan menggaruk wajahnya, tetapi ingin memberitahu Fendi Zanders untuk tidak memakai borgol, karena jika Fendi Zanders memakai borgol, maka keduanya jalan buntu hari ini. Mike merasa Liu Qing seharusnya mencoba mengatakan sesuatu, jadi dia langsung merobek selotip di mulut Liu Qing. Fendi Zanders, jangan diborgol. Liu Qing berteriak keras pada Fendi Zanders. Apakah kamu tidak takut aku akan menggaruk wajahmu? Mike bertanya pada Liu Qing dengan bingung. Fendi Zanders, dengarkan aku dan jangan memakai borgol. Jika kamu melakukannya. Sebelum Liu Qing menyelesaikan kalimatnya, Fendi Zanders langsung mengambil borgol dan berinisiatif untuk memborgol tangannya. Liu Qing tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat Fendi Zanders memakai borgol, dan berteriak keras kepada Fendi Zanders, apakah kamu gila? Jika kamu memakai borgol sekarang, kita berdua akan mati. Orang-orang ini tidak ada rencana untuk membiarkan kita berdua pergi. Tidak apa-apa, mereka berjanji aku akan melepaskanmu. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Saat ini, Fendi Zanders tahu betul bahwa orang seperti Mike bisa melakukan apa saja, jadi dia tidak berani memprovokasi orang-orang ini. Kalau tidak, jika Mike benar-benar mencakar wajah Liu Qing, mereka akan hidup hari ini. Jika dia pergi, hidup Liu Qing juga akan hancur. Bagaimana mungkin seorang gadis pencinta kecantikan yang akan mati jika wajahnya berjerawat menerima pukulan sebesar itu? Dan semua ini disebabkan oleh Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders juga akan hidup dalam menyalahkan diri sendiri. Setelah Mike melihat Fendi Zanders diborgol, ekspresi wajahnya jelas sangat rileks, lalu dia berkata sambil tersenyum, Tuan. Ini terlalu sulit bagi Anda, yang benar-benar ingin menculik Anda adalah orang lain, kami adalah juga menunggu panggilan tatap muka, dan kami akan mengikuti instruksi di atas apapun yang kami lakukan, saya harap Anda dapat memahaminya, Tuan Zanders. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau padaku, tapi aku mohon, bisakah kamu melepaskan wanita itu? Wanita itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Fendi Zanders memandang Mike dan berkata. Mike tidak bisa menahan keraguan ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut, yah, wanita ini benar-benar bukan target saya bisa berjanjilah jika keluarga tidak meminta untuk membunuh wanita ini, kami akan melepaskan wanita ini. Faktanya, pembunuh seperti Mike masih sangat profesional. Pada dasarnya, selama itu bukan tujuannya, dia tidak akan melakukannya itu. Terima kasih. Fendi Zanders berbisik kepada Mike. Sama-sama, saya hanya melakukan ini untuk hidup. Jika bukan untuk hidup, saya tidak ingin memprovokasi kalian. Mike berkata perlahan. Fendi Zanders memandang Mike dengan ringan dan tidak berbicara. Tuan Zanders, tunggu sebentar. Orang-orang di atas belum menelepon kami, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan Anda. Saya harus menunggu pesanan dari atas. Mike memandang Fendi Zanders dan berkata. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mike, ekspresi wajahnya sedikit bersemangat, karena ini kebetulan memberi waktu bagi Chen Xiaolu dan Yan Wang. Sisi lain. Di dalam villa keluarga Ye. Setelah Ye Qing mengetahui bahwa Fendi Zanders telah dikendalikan oleh Mike, ekspresi wajahnya sangat bersemangat, dan dia segera berlari ke kamar Ye Yunsan. Xiao Qing, ini sudah larut, apa yang kamu lakukan di sini?
Saat ini, Ye Yunsan sedang memegang rekor permainan Go, melihat rekor permainan dan bermain catur. Ye Yunsan tidak hanya seorang pengusaha terkenal di Yangcheng, tetapi juga memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang Go. Ternyata tak hanya Ye Yunsan, Gong Sun Yan juga sangat suka bermain Go. Beberapa petinggi di kalangan atas Yangcheng juga akan bermain catur dengan mereka dari waktu ke waktu. Kakek, ada kabar baik yang ingin kuberitahukan padamu. Ye Qing berkata pada Ye Yunsan dengan penuh semangat. Kabar baik. Ye Yunsan tertegun sejenak ketika mendengar kalimat ini, lalu perlahan meletakkan bidak catur di tangannya, dan bertanya dengan lembut, kabar baik apa? Beberapa hari yang lalu saya menemukan organisasi pembunuh di luar negeri, dan sekarang orang-orang ini telah mengendalikan Fendi Zanders. Ye Qing berkata dengan tergesa-gesa. Apa? Ekspresi wajah Ye Yunsan sedikit terkejut, lalu dia bertanya pada Ye Qing dengan suara rendah, maksudmu kamu sudah menangkap Fendi Zanders? Ya, saya datang ke sini hanya untuk bertanya kepada kakek, apa rencanamu dengan Fendi Zanders ini? Ye Qing memandang Ye Yunsan dan bertanya. Xiao Qing, kenapa kamu begitu bingung? Keluarga Gongsun sudah memberitahuku untuk tidak menyentuh Fendi Zanders untuk saat ini. Meskipun aku tidak tahu apa niat keluarga Gongsun Yan tidak bergerak. Fendi Zanders pasti punya alasannya, bagaimana kamu bisa diam-diam menyerang Fendi Zanders di belakangku? Ye Yunsan berteriak tanpa daya. Akhir bab ini. Bab 1716. Bab 1716 jangan lakukan itu, jangan berhenti. Tapi Fendi Zanders bajingan itu merampas sebidang tanah itu dari keluarga Ye kita. Kakek, kamu seharusnya lebih tahu dariku betapa pentingnya sebidang tanah itu bagi keluarga Ye kita. Ye Qing berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kakek, saya tidak berniat melakukan apapun pada Fendi Zanders, saya hanya bermaksud mengambil kembali sebidang tanah itu dari tangan Fendi Zanders. Segala sesuatunya tidak sesederhana yang kamu kira. Ye Yunsan memandang Ye Qing dan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata dengan suara rendah, sekarang keluarga Ye kami adalah satu-satunya yang bersaing dengan Fendi Zanders untuk mendapatkan tanah ini. Selama Anda mengungkapkan tujuan Anda, maka Fendi Zanders pasti akan tahu bahwa itu adalah keluarga Ye kami. Fendi Zanders pasti akan membalas dendam pada keluarga Ye kita dengan gila-gilaan di masa depan. Jika dia ingin membalas dendam, biarkan dia membalas dendam. Bagaimanapun, keluarga Ye kita tidak takut padanya. Kata Ye Qing acuh tak acuh dengan mulut kecilnya yang melengkung. Jika Fendi Zanders benar-benar mudah untuk dihadapi, Gongsun Yan pasti sudah lama melenyapkan Fendi Zanders. Bukanlah keberuntungan jika Fendi Zanders bisa sampai ke posisinya saat ini. Ye Yunsan berkata dengan ringan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, kakek? Fendi Zanders sudah terkendali, kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja, bukan? Ye Qing mengerutkan kening dan berkata. Melepaskan Fendi Zanders jelas tidak cukup. Sekarang sepertinya kita hanya bisa melakukan satu hal dan melakukan dua hal. Pertama, biarkan Fendi Zanders menandatangani kontrak untuk mendapatkan tanah itu, lalu berurusan dengan Fendi Zanders. Selebihnya aku akan melakukannya, jelaskan pada Gongsun Yan. Setelah berpikir sejenak, Ye Yunsan berkata pada Ye Qing dengan suara rendah. Dan Ye Qing membeku di tempatnya setelah mendengar kata-kata ini, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yunsan akan langsung membunuh Fendi Zanders. Meskipun hal ini direncanakan oleh Ye Qing sendiri, nyatanya, Ye Qing sama sekali tidak berniat membunuh Fendi Zanders, dia hanya ingin mendapatkan kembali tanah itu. Jika Fendi Zanders tidak mati, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, kamu telah melakukan sesuatu pada Fendi Zanders, jadi kamu hanya bisa membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Ye Yunsan berkata tanpa ekspresi. Tapi, Ye Qing sepertinya masih ingin berbicara. Tidak ada yang salah dengan itu. Karena kamu sudah melakukan ini, kenapa kamu tidak terus melakukannya dan singkirkan Fendi Zanders? Ye Yunsan berkata dengan nada tegas. Tapi Ye Qing mengangguk sedikit setelah ragu-ragu beberapa saat dan berkata, oke, saya akan menelepon para penculiknya sekarang. Pergilah. Ye Yunsan sedikit mengangguk. Di sisi lain, setelah melihat Fendi Zanders di borgol, Liu Qing memasang ekspresi sangat putus asa di wajahnya. Fendi Zanders, apakah kamu gila? Apakah menurutmu jika kamu bekerja sama dengan orang-orang ini sekarang, mereka benar-benar akan melepaskanku? Biar ku beritahu, hari ini orang-orang ini ada di sini untuk membunuhmu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, mereka akan melakukannya. Saya tidak akan membiarkan kita berdua pergi. Liu Qing berteriak dengan penuh semangat. Jika aku bekerja sama dengan mereka, kamu mungkin masih punya jalan keluar. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Apakah kamu sudah gila? Mengapa kamu datang ke sini padahal kamu tahu itu berbahaya? Liu Qing berteriak tak berdaya. Aku tidak bisa mengabaikanmu, lagi pula kejadian ini disebabkan olehku. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Dan Liu Qing memandang Fendi Zanders dan tidak tahu harus berkata apa, air mata mengalir di matanya. Jingle bell. Namun, pada saat itu, ponsel Mike tiba-tiba berdering. Setelah mendengar nada dering ponsel tersebut, Mike segera mengeluarkan ponselnya dan menyambungkan panggilan tersebut. Oke. Begitu, jangan khawatir, aku pasti akan menangani masalah ini, oke. Mike mengucapkan beberapa patah kata ke telepon, lalu menutup telepon.
Setelah meletakkan telepon, Mike menghampiri Fendi Zanders dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Tuan Zanders, orang-orang di atas baru saja menelepon saya dan memberitahu saya bahwa selama Anda menandatangani kontrak ini, kami akan melepaskan Anda." Kontrak. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Mike, lalu mengerutkan kening dan bertanya kepada Mike, "Kontrak apa?" "Saya tidak tahu persis apa kontraknya." Mike mengeluarkan portofolio sambil berbicara, lalu mengeluarkan kontrak dan pena darinya. Fendi Zanders melihat kontrak tersebut dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah kontrak tentang pengalihan tanah. Ketika Fendi Zanders melihat kontrak ini, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas sekali, kontrak ini harus disiapkan oleh keluarga Ye. Fendi Zanders juga mengetahui bahwa para penculik ini tidak dikirim oleh keluarga Gongsun, tetapi oleh keluarga Ye. "Selama aku menandatangani kontrak ini, kamu akan melepaskanku, kan?" Fendi Zanders memandang Mike dan bertanya. "Benar, selama kalian menandatangani kontrak, kalian berdua boleh pergi." Mike mengangguk sedikit. Melihat kontrak di tangannya, Fendi Zanders tampak sedikit bingung. "Saya bisa menandatangani kontrak ini, tapi saya punya satu permintaan." Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. "Permintaan apa? Katakan padaku." "Biarkan Liu Qing pergi dulu, selama dia aman, aku akan menandatangani kontrak." Fendi Zanders menoleh untuk melihat Liu Qing, dan berkata dengan tenang. "Tuan Zanders, saya tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Jika kami melepaskan wanita ini, apa yang harus saya lakukan jika dia memanggil polisi?" Mike berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat hati-hati. Tapi Fendi Zanders mencibir, lalu berkata dengan ringan, "Jika kamu tidak melepaskannya sekarang, maka saya tidak akan menandatangani kontrak ini. Sekarang saya tahu siapa yang memukul saya, dan pihak lain sangat serius. Saya peduli dengan kontrak ini, jadi jika saya tidak menandatangani misi Anda tidak akan dapat menyelesaikannya, dan Anda tidak dapat membunuh saya. Kalau begitu, kamu tidak takut aku akan menggaruk wajah wanita ini?" Mike tidak menyangka sikap Fendi Zanders begitu keras, dia mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara rendah. "Jika kamu berani menyentuh wanita ini, aku tidak akan menandatangani dokumen ini bahkan jika aku mati." Tanpa berpikir panjang, Fendi Zanders langsung membalas Mike. Ekspresi wajah Mike saat mendengar perkataan Fendi Zanders tampak sedikit ragu-ragu. Saat ini, dia bisa merasakan tekad Fendi Zanders, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Mike menatap Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan hampa, "Tuan Zanders, aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi karena kamu sudah mengatakan ini, maka aku tidak ada hubungannya. Aku tidak bisa melakukan apapun pada wanita ini, tapi aku bisa melakukannya padamu. Aku pasti akan membiarkanmu menandatangani ini dokumen. Apa yang ingin Anda lakukan?" Liu Qing berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. "Sekarang Tuan Zanders tidak berencana untuk bekerja sama dengan kami, jadi kami hanya dapat menggunakan sedikit trik untuk membuatnya patuh." Mike menjawab dengan suara rendah, dan kemudian berteriak pada orang-orang di sekitarnya, "Pergi dan persiapkan sesuatu." "Oke." Penculik di sebelah Mike mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Akhir bab ini. Bab 1717. Bab 1717 gelandangan. "Tuan Zanders, sebenarnya kami juga tidak ingin melakukan ini, tetapi karena Anda tidak mau bekerja sama dengan kami, tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami di sini hanya untuk menghasilkan uang." Sambil menunggu bawahannya mempersiapkan sesuatu, Mike berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. "Saya tahu Anda semua melakukan hal ini demi uang. Kebetulan saya sangat kaya. Jika tidak, Anda akan melepaskan kami sekarang. Tidak peduli berapa banyak pihak lain membayar, saya dapat menggandakannya kepada Anda. Bagaimana menurut Anda?" Liu Qing berteriak pada Mike dengan penuh semangat. "Uang ganda." Mike tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Liu Qing, dan kemudian berkata dengan ringan, "Nona Liu, saya harus mengatakan bahwa harga yang Anda berikan kepada saya benar-benar membuat saya merasa sangat bersemangat, tapi maaf, kami punya harga sendiri. Industri ini. Aturannya, jika saya mengambil uang Anda, kami akan dicari, dan reputasi kami akan terpengaruh, jadi tidak ada yang akan mencari kami lagi. Uang yang saya berikan kepada Anda cukup untuk Anda hidup seumur hidup. Dengan cara ini, Anda tidak harus terus menjadi pembunuh, dan Anda dapat menjalani kehidupan yang Anda inginkan." Liu Qing buru-buru melanjutkan. "Maaf, saya masih belum bisa menerima kondisi Anda, karena keluarga kita masih di tangan organisasi. Jika saya mengambil uang Anda, keluarga saya semua akan mati." Mike menggelengkan kepalanya ke arah Liu Qing lagi. Saat ini, mata Liu Qing penuh dengan keputusasaan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, Fendi Zanders diam-diam berdoa di dalam hatinya agar Chen Xiaowu dan Yan Wang akan datang secepatnya, dan sekarang Fendi Zanders telah menaruh semua harapannya pada kedua orang ini. Beberapa menit kemudian, anak buah Mike sudah menyiapkan peralatannya. Mike menghampiri Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, "Tuan Zanders, saya tidak menyiapkan hal-hal ini untuk Anda. Jika Anda menandatangani sekarang, saya dapat membuat penderitaan Anda berkurang. Tetapi jika Anda tetap tidak melakukannya bekerja sama denganku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Berhenti bicara omong kosong, lakukan apa yang ingin kamu lakukan." Fendi Zanders menjawab Mike dengan suara dingin.
Saat ini, Fendi Zanders hanya ingin membantu Chen Xiaowu dan Yan Wang menunda lebih lama. Tuan Zanders, apakah Anda benar-benar mempertimbangkannya? Saya ingin mengingatkan Anda bahwa sekali saya menggunakan barang-barang ini, bahkan manusia besi pun tidak dapat bertahan. Mike terus mengancam Fendi Zanders. Fendi Zanders, cepat tanda tangani, bukankah itu hanya sebidang tanah? Bagaimana jika itu diberikan kepada mereka? Liu Qing berteriak pada Fendi Zanders dengan sangat cemas. Tapi Fendi Zanders memandang Liu Qing dengan ringan dan tidak berbicara. Fendi Zanders tahu bahwa ini tidak sesederhana sebidang tanah, karena begitu dia menandatangani kontrak, itu berarti Fendi Zanders dan Liu Qing tidak akan memiliki nilai guna bagi para penculik tersebut. Akan langsung membunuh mereka berdua. Jadi Fendi Zanders sudah mengambil keputusan saat ini, yaitu, dia tidak dapat menandatangani kontrak apapun yang terjadi. Di sisi lain, Yan Wang telah tinggal di Yangcheng selama bertahun-tahun, dan biasanya mengandalkan memungut sampah untuk mencari nafkah, sehingga dia masih mengetahui dengan baik situasi di Yangcheng. Setelah berbicara di telepon dengan Fendi Zanders, dia segera datang ke gudang di sebelah Jalan Tuanji. Yan Wang berkeliaran di sekitar gudang untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan Fendi Zanders, tetapi dia melihat mobil Fendi Zanders. Dia tahu bahwa Fendi Zanders seharusnya pergi sekarang, dan lokasi ini bukanlah tempat para penculik berada. Yan Wang mengamati sekeliling dengan sangat hati-hati, dan akhirnya menemukan jejak kaki yang ditinggalkan Fendi Zanders. Harus dikatakan bahwa Hades masih sangat canggih. Dalam keadaan seperti itu, jejak kaki di tanah dapat dilihat secara sekilas, yang merupakan sinyal rahasia yang ditinggalkan Fendi Zanders untuk dirinya sendiri. Jadi dia mengikuti sinyal ini dan meraba-raba ke depan sedikit demi sedikit. Selain itu, Yan Wang juga memperhatikan ada seorang wanita yang mengikutinya tidak jauh dari sana, dan wanita tersebut tidak lain adalah Chen Xiaowu. Yan Wang tahu betul di dalam hatinya bahwa wanita ini sepertinya tidak memiliki kebencian apapun terhadapnya, dan dia pasti mengikutinya sepanjang waktu untuk menemukan Fendi Zanders. Jadi Yan Wang tidak memperhatikan Chen Xiaowu yang ada di belakangnya. Setelah sekitar setengah jam, Yan Wang akhirnya menemukan keberadaan Fendi Zanders dan Liu Qing. Hanya saja karena ada jalan di depan gudang, Fendi Zanders tidak bisa meninggalkan jejak apapun di jalan tersebut. Tapi ini cukup bagi Hades. Lagi pula, hanya ada satu bangunan, gudang, di kedua sisi jalan, yang berarti Fendi Zanders pasti ada di gudang saat ini. Namun kini masih ada pertanyaan yang sangat penting di hadapan Hades. Artinya, hanya ada satu pintu untuk masuk ke gudang, yaitu pintu rolling shutter. Sama sekali tidak ada cara untuk membuka pintu seperti ini dari luar. Jadi Hades tidak punya cara untuk memasuki gudang secara paksa untuk menyelamatkan orang saat ini. Sepertinya kita hanya bisa memancing orang-orang ini keluar dulu. Yan Wang menghela nafas pelan, lalu berjalan menuju gudang. Dan Chen Xiaowu bersembunyi di kegelapan dan tidak melakukan apapun untuk waktu yang lama, karena dia tidak tahu bagaimana situasinya, dan identitas Chen Xiaowu cukup istimewa, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Di dalam gudang, Mike mulai menyiksa Fendi Zanders dengan gila-gilaan. Pada dasarnya, semua metode penyiksaan yang terlihat di drama TV digunakan terhadap Fendi Zanders. Dan Liu Qing terus menangis. Saat ini, dia merasa sangat kasihan pada Fendi Zanders, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang Liu Qing sangat menyesal karena dia seharusnya tidak datang ke Yangcheng. Jika bukan karena kecerobohannya, Fendi Zanders tidak akan menderita kejahatan ini. Dan Fendi Zanders, yang telah disiksa dengan kejam, menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya setelah melihat Liu Qing menangis, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak ada hubungannya, kamu tidak perlu takut. Liu Qing tampak semakin menangis saat mendengar kata-kata Fendi Zanders. Bang bang bang. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu di luar gudang. Mike melirik ke layar komputer tanpa sadar setelah mendengar ketukan di pintu, dan ternyata itu adalah seorang tunawisma yang memukul pintu dengan batu. Dan Fendi Zanders juga memperhatikan pria tunawisma ini, dan ekspresi wajahnya sedikit bersemangat, karena dia tahu bahwa pria tunawisma ini tidak lain adalah Hades. George, pergilah dan singkirkan orang ini. Mike tidak banyak berpikir, dan langsung berteriak kepada bawahannya. Oke. Penculik bernama George mengangguk sedikit, lalu berjalan langsung menuju luar gudang. Lagi pula, jika tunawisma ini terus mengetuk pintu, dia pasti akan menarik perhatian polisi. Jadi tanpa pikir panjang, Mike meminta bawahannya untuk menyingkirkan orang-orang di luar. Dan penculik bernama George sepertinya tidak menyadari bahayanya, dia membuka pintu dan berjalan keluar gudang. Apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini, atau aku akan bersikap kasar padamu. George berteriak sambil menunjuk ke arah Hades. Akhir bab ini. Bab 1718 Bab 1718 Mike. Yan Wang yang bersemangat perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah George, lalu tanpa ragu-ragu, dia bergegas ke depan George, memeluk leher George dengan kedua tangan dan mematahkannya dengan keras. Retakan. Terdengar suara yang tajam. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, Hades menangani salah satu penculik. Dan Chen Xiaowu, yang bersembunyi tidak jauh, memiliki ekspresi luar biasa di wajahnya setelah melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan menemukan guru yang begitu kuat. Mike dan yang lainnya sepertinya tidak menyadari apa yang terjadi di pintu gudang, mereka masih menyiksa Fendi Zanders.
Setelah ragu-ragu sejenak, Hades melepas mantel George dan memakainya sendiri. Beberapa saat kemudian, Hades masuk ke gudang dengan mengenakan pakaian George. Yang lain sepertinya tidak menyadari sesuatu yang aneh, tetapi Liu Qing menyadari bahwa orang yang masuk saat ini tidak sama dengan penculik yang keluar, dan dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. George, apakah kamu sudah berurusan dengan para tunawisma di luar? Mike bertanya dengan ringan sambil menyiksa Fendi Zanders. Sudah ditangani. Jawab Yan Wang dengan suara rendah. Setelah mendengar perkataan Yan Wang, Mike segera menyadari ada yang tidak beres, lalu menoleh untuk melihat ke arah Yan Wang. Yan Wang bereaksi sangat cepat, dan dia akan bergegas menuju Mike dengan langkahnya. Mike dengan cepat mundur 2 langkah, dan 2 penculik lainnya di gudang sepertinya bereaksi, dan langsung bergegas menuju Hades. Tapi kedua penculik ini sama sekali bukan tandingan Hades. Dalam waktu kurang dari 2 detik, Hades dengan mudah menangani 2 penculik lainnya. Ekspresi wajah Fendi Zanders setelah melihat adegan ini sedikit bersemangat. Dia tahu bahwa dia tidak salah. Keterampilan Yan Wang memang sangat menakutkan, dan Yan Wang bukan dari keluarga Gongsun atau keluarga Ye, jika tidak, Yan Wang tidak akan muncul kecuali dirinya sendiri. Setelah Mike melihat kedua bawahannya telah ditangani oleh Hades, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia jelas bukan lawan Hades, bahkan jika dia adalah seorang pejuang misterius, dia tidak bisa menghadapi Hades. Tapi gudang Nehe hanya punya 1 pintu, kalau mau lari sekarang pasti sudah terlambat. Setelah berpikir sejenak, Mike bergegas ke depan Liu Qing. Ah! Liu Qing berteriak, dan Mike menancapkan belati tepat di leher Liu Qing. Saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak, atau saya akan membunuh wanita ini sekarang juga. Mike berteriak keras pada Hades. Dan Yan Wang sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Liu Qing, lagi pula, dia datang ke sini untuk menyelamatkan Fendi Zanders kali ini. Jadi Hades terus mendekati Mike. Yan Wang, jangan bergerak. Fendi Zanders khawatir Mike benar-benar akan membunuh Liu Qing, jadi dia buru-buru berteriak. Yan Wang berhenti perlahan setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Dan mata Mike penuh amarah saat ini, karena dia tidak menyangka sudah waktunya, dan seseorang akan muncul untuk mengganggu rencananya. Yan Wang berdiri di sana ragu-ragu selama 2 detik, lalu membungkuk dan mengambil pistol dari tanah, lalu berjalan ke arah Fendi Zanders dan menembak borgol Fendi Zanders. Kang! Terjadi ledakan keras. Peluru itu menembus rantai dalam sekejap. Fendi Zanders menggerakkan tangannya sebentar, lalu berdiri perlahan. Mike memandang Yan Wang dari atas ke bawah, lalu berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, kamu baru saja sengaja menunda waktu, kan? Itu benar. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup sekarang, selama kamu melepaskan Liu Qing, aku akan melepaskanmu, hahaha. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Mike tidak bisa menahan tawa, lalu berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat arogan, Fendi Zanders, kamu memperlakukanku seperti anak berusia 3 tahun, bukan? Aku baru saja menyiksamu. Dengan cara itu, jika saya biarkan wanita ini pergi sekarang, maukah kamu melepaskan aku? Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Fendi Zanders bertanya pada Mike dengan lembut. Sederhana sekali, aku ingin kamu menyiapkan mobil untukku sekarang, atau aku akan segera membunuh wanita ini. Mike berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Saat ini, hanya ada satu pemikiran di benak Mike, yaitu bertahan hidup. Karena rekan-rekannya telah kehilangan kekuatan tempurnya sekarang, dan kekuatan tempur Yan Wang juga sangat luar biasa. Pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk membunuh Fendi Zanders untuk menyelesaikan tugasnya sekarang, tetapi Mike juga tahu bahwa Fendi Zanders peduli pada Liu Qing, jadi sekarang dia hanya bisa menggunakan Liu Qing sebagai tamengnya. Seperti yang aku katakan tadi, selama kamu melepaskan Liu Qing, aku akan segera melepaskanmu, tetapi jika kamu berani melepaskan Liu Qing, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Berhentilah bicara omong kosong denganku. Sebelum aku pergi dari sini, aku tidak bisa membiarkan wanita ini pergi. Aku tidak punya keluhan denganmu. Membunuh wanita ini tidak ada gunanya bagiku. Aku hanya ingin hidup. Mike berteriak keras pada Fendi Zanders. Ye King memintamu untuk menculikku, kan? Fendi Zanders tiba-tiba bertanya. Itu benar, keluarga Ye memintaku untuk menculikmu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak ingin menjadi musuhmu, jadi selama kamu melakukan apa yang aku katakan, aku tidak akan menyakiti wanita ini. Tanda seru petik 2, kata Mike cepat. Haha oke. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu bertanya dengan tenang, kamu membutuhkan mobil sekarang, kan? Ya, ambilkan aku mobil. Mike memandang Fendi Zanders dan berteriak. Aku akan menyiapkan mobil untukmu sekarang, jangan impulsif. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya sambil berbicara. Dan ketika Mike melihat Fendi Zanders akan menelepon, ekspresi wajahnya tampak sedikit rileks. Ledakan. Namun pada saat kritis ini, terdengar suara tembakan. Pelurunya langsung menembus kepala Mike. Fendi Zanders, yang baru saja hendak menelepon, membeku di tempatnya setelah melihat pemandangan ini. Fendi Zanders tiba-tiba menoleh ke belakang, dan menemukan bahwa Chen Xiaolu lah yang menembakkan pistolnya.
Baru saja Chen Xiaohu bersembunyi di luar pintu gudang, dan perhatian Mike juga tertuju pada Fendi Zanders dan Yan Wang, jadi dia tidak memperhatikan Chen Xiaohu sama sekali. Awalnya, Chen Xiaohu tidak berniat untuk terus berpartisipasi dalam masalah ini, karena Yan Wang telah menyelamatkan Fendi Zanders. Namun kemudian, Chen Xiaohu berpikir jika dia tidak melakukan sesuatu, Fendi Zanders tidak akan bisa mempercayai dirinya sepenuhnya, jadi Chen Xiaohu memilih untuk menembak. Setelah Mike terjatuh, Liu Qing bergegas ke sisi Fendi Zanders, lalu memeluk Fendi Zanders dan menangis. Chen Xiaohu berjalan ke sisi tubuh Mike dan memeriksanya dengan sangat hati-hati, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, orang ini sudah mati. Terima kasih. Fendi Zanders tidak menyangka bahwa Chen Xiaohu akan benar-benar muncul saat ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri.